Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan pelajari kosakata yang ada di pelajaran ketiga di buku Minano Nihongo 1. Jadi langsung saja. Yang pertama ada kosakata koko. Sini kita lihat contoh kalimatnya. Koko wa kyositsu desu. Di sini ruang kelas. Contoh kalimat lain. Ukesuke wa koko desu. Meja informasi ada di sini. Jadi koko ini, kata tunjuk ini bisa digunakan di awal kalimat atau di akhir kalimat. Selanjutnya soko, artinya situ. Contoh kalimatnya, Jidohang baiki wa soko desu. Mesin jual otomatis ada di situ. Contoh kalimat kedua, Soko wa daigaku desu. Di situ ada universitas. Selanjutnya asoko, sana. Toire wa doko desu ka? Toilet ada di manakah? Asoko desu, ada di sana. Di kalimat ini diakhiri dengan ka, bertanya, toilet ada di manakah? Maka apabila kita tempatnya bisa kita lihat dengan mata, kita boleh langsung menggunakan kata tunjuk asoko desu, ada di sana, karena tempatnya bisa kita lihat dengan mata. Maka kita boleh langsung menjawab dengan menggunakan kata tunjuk asoko, ada di sana. Selanjutnya ada kosakata doko, di mana. Contohnya, Jidohang baiki wa doko desu ka? Mesin jual otomatis ada di manakah? Nikai desu, ada di lantai 2. Selanjutnya kochira, sini. Jadi kochira ini bentuk sopan dari kata koko. Artinya sama, tapi kalau kochira dia bentuknya lebih sopan dibandingkan koko. Kita lihat contoh kalimatnya. Kochira wa sokudo desu. Di sini ruang makan. Contoh yang kedua, Robi wa kochira desu. Lobby ada di sini. Selanjutnya ada sochira, situ. Jadi sochira ini bentuk sopan dari soko, artinya situ. Contoh kalimatnya, Jimusho wa sochira desu. Kantor ada di situ. Sochira wa heya desu. Di situ ada kamar. Achira, sana. Bentuk sopan dari kata asoko. Contoh kalimatnya, Yamada-san wa dochira desu ka? Saudara Yamada ada di manakah? Achira desu, ada di sana. Nah, karena tempatnya bisa kita lihat dengan mata, maka kita bisa bilang dengan achira desu, ada di sana. Selanjutnya dochira, mana. Bentuk sopan dari kata doko. Contohnya, Mira-san no okuni wa dochira desu ka? Saudara Mac Miller dari negara manakah? Amerika desu, dari negara Amerika. Selanjutnya kyositsu, ruang kelas.
Karina san wa doko desu ka? Saudara Karina ada di manakah? Kyoshisu desu, ada di ruang kelas. Nah, seperti ini misalnya saudara Karina ada di manakah? Nah, karena ruang kelasnya nggak bisa dilihat oleh mata, maka kita jangan menggunakan kata tunjuk seperti asoko, soko, ya. Maka kita gunakan kyoshisu desu, ada di ruang kelas. Misalnya ruang kelas itu ada di lantai 5 sana. Jadi kita tidak menggunakan asoko karena ruang kelasnya tidak bisa kita lihat dengan mata. Jadi kita nggak boleh menggunakan kata tunjuk dengan langsung menjawab dengan menggunakan kata tunjuk tersebut. Selanjutnya, sokudo, ruang makan. Ini kanji dari sokudo. Kalau di Jepang mungkin huruf hiragana jarang kita jumpa, maka kita sering menjumpakan huruf kanji semua. Tulisan ini semua digunakan huruf kanji di Jepang. Huruf hiragana ini mungkin bagi pelajar yang belajar bahasa Jepang. Tapi kalau penggunaan kanji itu semua digunakan kanji di tulisan Jepang. Seperti kita lihat di pamflet-pamflet, di berita-berita semua menggunakan huruf kanji. Maka mau tidak mau kanji itu juga harus kita hafal. Tapi karena bagi kita pemula, kita belajarnya menggunakan huruf hiragana dulu. Nanti lama-kelamaan maka akan terbiasa dengan huruf kanji. Kita lihat contohnya. Sokudo wa dochira desu ka? Ruang makan ada di manakah? Chika desu, ada di ruang bawah tanah. Jimusu, ini kanjinya, artinya kantor. Contohnya, Kaigishi no kagi wa doko desu ka? Kunci ruang rapat ada di manakah? Jimusu desu, ada di kantor. Kaigishi, ruang rapat. Kaigishi wa doko desu ka? Ruang rapat ada di manakah? Asoko desu, ada di sana. Ukesuke, meja informasi. Ukesuke wa dochira desu ka? Meja informasi ada di manakah? Achira desu, ada di situ. Robi, ruang tunggu atau lobby. Contoh kalimatnya, Robi wa doko desu ka? Lobby ada di manakah? Asoko desu, ada di sana. Robi, ruang tunggu ya, atau lobby. Nah, huruf L, orang Jepang susah dalam menyebutkan huruf L karena mereka dan abjad mereka tidak ada huruf L. Yang ada mereka huruf R. Seperti ini, lobby, robi. Nah, misalnya nama kita dalam bentuk huruf L, misalnya Lela. Mereka susah menyebutkan Lela, maka mereka akan manggil kita dengan Rera. Susah bagi mereka menyebutkan huruf L. Jadi yang namanya huruf L, mereka akan diubah menjadi R. Karena huruf L tidak ada dalam huruf Jepang. Selanjutnya heya, dan ini kanjinya.
artinya kamar. Contohnya, Karina sang no heya wa dochira desu ka? Kamar saudari Karina di manakah? Sangkai desu, ada di lantai 3. Toire atau dalam kata lain ote arai, artinya sama, kamar kecil, toilet atau WC. Kalau kita tidak mau menggunakan kata toire, kita boleh menggunakan kata lain ote arai, artinya kamar kecil juga. Contoh kalimatnya, sumimasen, permisi, ote arai wa doko desu ka? Kamar kecil ada di manakah? Asuko desu, ada di sana. Selanjutnya, kaidan, tangga. Contoh kalimatnya, kaidan wa dochira desu ka? Tangga ada di manakah? Achira desu, ada di sana. Jadi dalam contoh-contoh kalimat saya sering menggunakan kosakata dochira, achira, kuku, doku, asuku, ya, sochira atau achira tadi, karena di pelajaran ketiga ini kosakata seperti kata-kata ini kata penunjuk, dia menunjukkan tempat atau arah. Jadi saya sering menggunakan contoh kalimatnya agar kita mudah mengingatnya dalam menggunakannya. Maka di pelajaran ketiga ini kita dianjurkan untuk bisa memahami kata tunjuk seperti kuku, suku, asuku, doku, kochira, sochira, achira, dan dochira. Jadi mudah-mudahan kita di pelajaran ketiga ini dapat memahami kosakata penunjuk ini. Selanjutnya ada erebeta, lift. Ini dalam tulisan katakana. Erebeta wa achira desu, lift ada di sana. Esukareta, tangga berjalan atau eskalator. Esukareta wa doko desu ka? Eskalator ada di manakah? Asuko desu, ada di sana. Jidohang baiki, mesin jual otomatis. Jidohang baiki wa robi desu, mesin jual otomatis ada di lobi. Jidohang baiki wa 2 kai desu, mesin jual otomatis ada di lantai 2. Ya, inilah kanji dari jidohang baiki, yang mesin jual otomatis. Kalau di Jepang banyak terdapat mesin jual otomatis, baik dia menjual minuman, makanan, rokok, dan snack-snack lain, es krim bermacam-macam. Yang paling banyak itu jidohang baiki yang menjual minuman. Itu bisa kita dapatkan di mana-mana, baik di mall, di luar, di stasiun, di pinggir jalan. Banyak kita dapatkan mesin jual otomatis, ya. Yang paling banyak itu mesin menjual otomatis minuman. Selanjutnya denwa, ini kanjinya, artinya telepon. Denwa wa dochira desu ka? Telepon ada di manakah? Achira desu, ada di sana. Selanjutnya okuni, negara. Nah, sebenarnya okuni ini kata dasarnya adalah kuni. Po ini digunakan
untuk menyatakan sopan terhadap lawan bicara, maka kita gunakan okuni. Contohnya, Karina sang no okuni wa dochira desu ka? Saudari Karina berasal dari negara manakah? Indonesia des, dari negara Indonesia. Jadi gunakan o ini untuk menyatakan rasa sopan terhadap lawan bicara. Kaisha, perusahaan. Mira no kaisha wa doko desu ka? Perusahaan saudara Mac Miller di manakah? YMC des, perusahaan YMC, ada di perusahaan YMC. Uchi, rumah. Uchi wa dochira desu ka? Rumah berada di manakah? Osaka des, berada di kota Osaka. Jadi kota Osaka ini termasuk kota besar di Jepang. Kusu, sepatu. Kusu uriba wa doko desu ka? Tempat penjualan sepatu di manakah? Gokai desu, ada di lantai 5. Nekutai, dasi. Kore wa doko no nekutai desu ka? Dasi ini dari negara manakah? Artinya produk dari negara manakah, buatan negara manakah? Indonesia des, dari negara Indonesia. Jadi, maksudnya produk negara Indonesia. Uriba, tempat penjualan. Kamera uriba wa doko desu ka? Tempat penjualan kamera di manakah? Sangkai desu, ada di lantai 3. Jika, ruang bawah tanah atau basement. Contohnya, shokudo wa doko desu ka? Ruang makan di manakah? Chika desu, ada di ruang bawah tanah. Kemudian kosakata kemudian ada kai atau gai, artinya lantai atau tingkat. Kimura sang no heya wa nankai desu ka? Kamar saudara Kimura ada di lantai berapakah? Gokai desu, ada di lantai 5. Eng, kanjinya artinya yen, ini mata uang Jepang. Ya, contohnya 100 yen, yakueng 100 yen, goyakueng 500 yen. Kemudian ikura, berapa? Contoh kalimatnya, kono nekutai wa ikura desu ka? Berapakah harga dasi ini? 5000 yen desu, 5.000 yen. Nah, selanjutnya ada kosakata hiyaku, ratus, seng, 1000, mang, 10.000. Selanjutnya ada sumimasen, maaf atau permisi. Ini kata ini sering disebut-sebutkan oleh orang Jepang ketika mereka minta maaf. Sedikit-sedikit mereka minta maaf atau permisi.
kalau di tempat kerja ini sering mereka ucapkan ini permisi atau mereka minta maaf. Nah, nanti kita bisa lihat percakapan ya. Selanjutnya kita lihat ada domo, terima kasih. Irashaimasheng, selamat datang atau bisa saya bantu. Ungkapan ini yaitu diungkapkan kepada tamu yang masuk ke toko. Misalnya kita ke toko mau belanja, toko pembelanjaan misalnya di mall, itu penjaga tokonya sering mengucapkan irashaimasheng, selamat datang atau bisa saya bantu. Atau kita masuk ke kombini seperti Lawson, 7-Eleven ya, atau Family Mart, mereka juga penjaga tokonya sering menyebutkan kata irashaimasheng ketika kita masuk. Selanjutnya ada o misete kudasai, tolong perlihatkan. Selanjutnya ada ja, artinya baiklah kalau begitu. Selanjutnya ada o kudasai, kita minta atau tolong berikan. Baiklah, kita lihat percakapan singkat yang menggunakan kata-kata ini seperti irashaimasheng tadi, domo, sumimasen, o misete kudasai atau ja ya. Kita lihat contoh percakapannya. Nah, di sini di percakapan ini ada 3 orang di sini yang berdialog. Pertama 2 orang, penjaga toko A dengan Maria, pengunjung yang mau belanja. Kemudian nanti Maria dengan penjaga toko B. Kita lihat penjaga toko A, irashaimasheng, selamat datang atau ada yang bisa saya bantu. Maria, sumimasen, permisi. Kusuuri bawa doko desu ka, tempat penjualan sepatu di manakah? Penjaga toko A, jika ikai desu, di ruang bawah tanah di lantai 1. Maria mengucapkan domo, terima kasih. Kemudian Maria menuju ke lantai 1. Maria, sumimasen, permisi. Sono kusu misete kudasai, tolong perlihatkan sepatu itu. Penjaga toko B menjawab, hai dozo, baik silakan. Kemudian Maria, kore wa doko no kusu desu ka? Ini sepatu produk negara manakah? Penjaga toko B, Nihon desu, produk negara Jepang, produk Jepang. Maria, ikura desu ka? Penjaga toko B, Nimangen desu, nya 20.000 yen. Maria, ja, kalau begitu kore wo kudasai, tolong berikan yang ini, tolong minta yang ini. Nah, inilah penggunaan seperti tadi, irashaimasheng, selamat datang atau ada yang bisa saya bantu, sumimasen, maaf atau permisi, domo, terima kasih, atau misete kudasai, tolong perlihatkan, ja, kalau begitu koreo kudasai, tolong berikan yang ini. Nah, jadi di kosakata pelajaran ketiga ini kita juga dianjurkan untuk dapat memahami penggunaan kata tunjuk seperti koko, soko, asoko, dan doko dalam bentuk sopannya kochira, sochira, achira, dan dochira. Makanya tadi di kalimat sering kita gunakan kata tunjuk itu. Jadi kata tunjuk itu boleh kita menjawab langsung jawabannya seperti achira desu apabila tempat tersebut atau arah atau tempat tersebut bisa kita lihat dengan mata kita sendiri ya. Cukup di sini.
tentang pembelajaran kosakata yang ada di pelajaran ketiga. Sampai jumpa lagi nanti di pola kalimat yang ada di pelajaran ketiga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.